ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada mata kuliah mesin learning, kami mengambil tema prediksi dan tingkat kepuasan pelanggan menggunakan model logistik regression. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ida Permatasari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Altriana Yuliani. Perkenalkan, nama saya Andre Saputra. Saya Intan Sadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Sadila dengan NPM 2259 201099. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah kami kerjakan. Di sini ada import style unit ASST, import pandas alias PD, import NAMPI alias NP, from learning fitur underscore extension, text import converter stories. From scalar linear underscore model infor logistic registration infor job lib infor re. Lalu di sini fungsi untuk membersihkan teks. Lalu di sini def clear underscore text, yaitu ada teks sama underscore remove underscore emoji, text resub, return text lawyer. Lalu di sini ada load model, victory dan encoder. Di sini ada model, victoriner, encoder. Lalu di sini ada fungsi daftar kategori yang akan dihapus. Kategori underscore terhapus di sini tidak disebutkan sepatu olahraga, dan sendal. Di sini ada fungsi menghapus kategori yang tidak relevan. Lalu di sini ada fungsi pengatur halaman yang ada VG underscore title, VG underscore icon, dan layout. Lalu di sini ada fungsi instalasi session text untuk mengelola halaman. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Andre. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi selanjutnya, yaitu ada fungsi show landing page. Di sini menampilkan teks dan gambar dengan styling CSS. Di sini saya sudah membuat CSS-nya. Selanjutnya saya akan menampilkan konten halaman. Di sini udah saya custom. Lalu saya akan membuat gambar yang ditampilkan di bawah teks. Selanjutnya yaitu membuat tombol masuk berada di tengah. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan halaman ada di show dashboard, menampilkan halaman dashboard, beranda, terus inputnya menggunakan review text dan jenis sepatu, tombol prediksinya menggunakan button, membersihkan teksnya menggunakan cleaned dan refactorized, untuk menggabungkan fiturnya menggunakan params combined, prediksinya menggunakan prediction, tampilkan hasilnya menggunakan estetik sukses, visualisasinya menggunakan subheader, dan terakhir logika untuk menampilkan halaman berdasarkan session state-nya menggunakan if state AG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan instruksi dari ujian akhir semester UAS daripada mata kuliah mesin learning yang bertujuan mendeploy model machine learning yang telah dikembangkan pada ujian tengah semester lalu ke dalam salah satu platform pilihan seperti website, aplikasi desktop, aplikasi mobile, atau perangkat IoT. Di sini instruksinya membuat
dokumentasi teknis dalam bentuk video dan PDF yang mencakup penjelasan platform yang dipilih, proses integrasi model dengan platform. Yang ketiga, cara kerja antarmuka pengguna. Yang keempat, hasil pengujian dan debugging. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini saya menggunakan platform Streamlit. Mengapa saya menggunakan platform tersebut? Streamlit merupakan framework Python untuk membuat aplikasi web berbasis data secara cepat dan mudah. Alasan saya memilih Streamlit meliputi yang pertama, kemudahan pengguna, yang mana Streamlit memungkinkan pengembang membuat antarmuka pengguna dengan hanya menggunakan Python tanpa perlu belajar HTML, CSS, atau JavaScript secara mendalam. Yang kedua, cepat untuk prototyping. Dengan Streamlit, kita dapat membuat prototipe aplikasi data, sains, atau mesin learning dalam hitungan menit. Yang ketiga, integrasi mudah, yang mana dapat mendukung berbagai pustaka Python seperti scikit-learn, pandas, matplotlib, dan lainnya. Sehingga integrasi pipeline mesin learning menjadi lebih seamless. Yang terakhir, yang keempat, ada real-time interaktif. Fitur interaktif ini seperti tombol, slider, dan input text sangat mudah diimplementasikan pada Streamlit. Yang terakhir ada hosting gratis, yang mana Streamlit Cloud memungkinkan pengembangan untuk langsung mempublikasikan aplikasi secara gratis. Sebelumnya, codingan ini sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana program ini bekerja. Pertama, kita membuka terminal. Ketikkan. Di sini kita mengaktifkan terlebih dahulu virtual environment-nya. Lalu jika sudah masuk virtual environment-nya, kita jalankan Streamlit-nya. Oke, yang pertama, ini merupakan halaman landing page yang menampilkan teks selamat datang serta aplikasi yang menandakan ini adalah aplikasi analisis sentimen yang dibuat oleh saya sendiri. Dapat dilihat bahwa ini merupakan anggota dari kelompok 5 dengan saya sendiri. Ketika ingin masuk halaman selanjutnya, tinggal klik button masuk, maka akan menampilkan halaman dashboard seperti ini. Selamat datang di sistem analisis sentimen. Aplikasi ini dirancang untuk menganalisis sentimen ulasan pelanggan. Anda dapat memasukkan ulasan pelanggan dan memilih jenis produk untuk mendapatkan prediksi sentimen. Di menu navigasi sudah saya tampilkan di beranda. Prediksi sentimen di sini digunakan untuk memasukkan teks ulasan dan pilih jenis sepatu. Di sini akan memprediksi teks ulasan yang mana karena tema saya di sini saya mengambil script-nya atau saya mengumpulkan datanya hanya pada toko sepatu saja. Jadi
Inputnya seperti ini. Tinggal memasukkan teks saja pada kolom masukkan teks ulasan. Misalnya saya ketikkan pada opsi yang kedua, dapat pilih atau mau sepatu sekolah, sepatu santai, atau sepatu pesta. Di sini saya pilih sandal. Lalu klik prediksi, maka akan menampilkan visualisasi sentimen yang diberikan oleh prediksi sentimen ini, bahwa hasil prediksinya negatif setelah kita memasukkan teks ulasan yang berupa kecilan banget, jelek sumpah pada pilihan jenis sepatu. Atau kita dapat masukkan lagi seperti pada sandal, kita klik prediksi, maka akan merupakan jika kita memasukkan seperti ini, ternyata pada jenis sepatu untuk sandal, hasil prediksinya positif. Di sini saya pilih sepatu sekolah. Nah, untuk masukkan teks ulasan di sini saya ketikkan jelek dan saya pilih sepatu sekolah. Di sini hasil prediksinya negatif. Jadi seperti itu untuk halaman prediksi sentimen. Selanjutnya di sini ada tentang di sini merupakan aplikasi ini menggunakan model machine learning berbasis logistic regression untuk memprediksi sentimen ulasan pelanggan. Proses prediksi melibatkan processing text, encoding fitur, dan penggabungan fitur. Selanjutnya, mengapa program ini perlu dibuat? Program ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan data sentimen. Jadi masih banyak perusahaan atau bisnis yang menerima ulasan pelanggan, mengetahui sentimen untuk mengetahui apakah sentimen ini bersifat positif atau negatif dari ulasan tersebut, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan. Contohnya, menilai kepuasan pelanggan terhadap produk. Di sini kan kebetulan saya scrapnya menggunakan toko sepatu, yang tentunya dapat membantu untuk memperbaiki langkah untuk selanjutnya. Yang kedua, ada efisiensi dalam analisis data besar. Jadi ketika ulasan pelanggan jumlahnya ribuan, jadi sulit sekali untuk membaca dan menganalisis secara manual, sehingga program ini dapat membantu menganalisis sentimen secara otomatis dan efisien. Yang ketiga, memberikan wawasan lebih cepat. Mengapa? Aplikasi ini memberikan hasil secara real time. Bisnis dapat langsung memahami sentimen pelanggan tanpa harus menunggu analisis manual yang memakan waktu. Yang terakhir, meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan memahami sentimen pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan produk atau layanan yang mereka tawarkan, sehingga menciptakan hubungan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan dari program ini. Program ini berguna dalam berbagai konteks, antara lain yang pertama pada bisnis e-commerce, yang mana mereka sangat memahami sekali, sangat butuh untuk memahami ulasan produk yang diunggah oleh pelanggan di platform seperti marketplace, yang dapat membantu mengidentifikasi kategori produk dengan ulasan buruk sehingga dapat dilakukan perbaikan.
Yang kedua, peningkatan layanan pelanggan. Program ini menyediakan wawasan tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan atau produk tertentu. Karena di sini saya menggunakan analisis sentimen yang saya labeli ulasannya menggunakan eh, positif dan negatif. Peningkatan layanan pelanggan menyediakan wawasan tentang tingkatan kepuasan pelanggan terhadap layanan atau produk tertentu. Yang terakhir ada analisis kompetitor, yang mana bisnis dapat menggunakannya untuk menganalisis sentimen ulasan pelanggan kompetitornya. Yang terakhir ada penelitian dan pengembangan produk. Hasil analisis dapat memberikan informasi penting untuk penelitian dan pengembang produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada pemantauan reputasi. Memungkinkan perusahaan memantau reputasi mereka di mata pelanggan berdasarkan ulasan yang diberikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa program ini adalah alat yang berguna untuk memahami sentimen pelanggan secara cepat, akurat, dan efisien. Sehingga fungsinya tidak hanya membantu perusahaan meningkatkan produk dan layanan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan analisis data berbasis teknologi. Nah, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.